Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم الحديث. وقال أيضا رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Muhtaram Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ananda Tuan Guru Bajang Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi matta'anau butuli hayati, para masyayikh ma'at, para pejabat pemerintah, para tokoh masyarakat hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah. Pokoknya kalimat ini saya dengar belasan tahun yang lalu saat saya mulai ziarah kepada Maulana Syekh pendiri Nahdlatul Watan Maulana Syekh Muhammad Zainul Abdul Majid. Semboyan inilah yang saya dengar. Di samping itu juga saya dengar bahwa murid-murid ataupun anak didik ataupun masyarakat yang dibina oleh Nahdlatul Watan ini adalah wajib bersyukur karena rombongan NUI adalah barisan ke surga. Betul apa tidak? Oleh karena dengan iman dan takwa itulah kita akan mencapai derajat yang tinggi di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Maulana Syekh yang berkata, guruku matahari, puluhan tahun, lebih daripada 60 tahun yang lalu, setelah kembali pulang membawa ilmu yang banyak dari guru-gurunya di Mekah, Maulana Syekh keluar ke pinggir pantai, mendaki ke atas bukit dan gunung, ke pelosok kampung adalah untuk menyampaikan qala Allahu qala Nabi, firman-firman Allah dan hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah kita bersyukur pada hari ini Medan Hultah berubah menjadi Raudhah min Riyadil Jannah, taman surga. Mengapa? Karena disinilah pusatnya dididik para murid, para jamaah sekalian, jamaah NUI untuk ma'rifah kepada Allah, beriman dan bertakwa, belajar Al-Quran, belajar hadis, belum belajar ulumuddin, di samping juga ilmu pengetahuan umum. Jazahullahu khairah, jazahullahu khairah. Semoga Allah membalas Maulana Syekh dengan balasan yang berlipat gandanya dan kelak mendapat Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini di samping kita bertasyakur Hultah NWDI ke-73, juga kita mengenang Maulana Syekh yang dihaulkan untuk tahun yang ke-11. Kafabil mauti wa'idha, cukuplah dengan adanya peringatan ini memberikan nasihat kepada kita
Maulana Syekh adalah uswatun hasanah. Beliau telah mewakafkan dirinya, hartanya, umurnya di dalam pekerjaan-pekerjaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah contoh yang amat baik yang perlu kita tiru. Oleh karena mau atau tidak mau, satu saat pun kita akan dipanggil pulang ke sisi Allah Subhanahu wa taala manakala ajal kita sampai. Oleh karena itulah acara yang semacam ini haul peringatan mengenang jasa almarhum ayah ibu kita, jasa almarhum guru-guru kita dan orang yang telah besar jasanya kepada kita, memberikan bimbingan, memberikan ialah perawatan bukan saja jasmani pun rohani, perlu ina kita tiru. Katakanlah sekalipun tidak secara besar-besaran, barangkali di rumah kita undang tetangga untuk haul ayah ibu kita. Kita bacakan Yasin, kita bacakan tahlil. Inilah hadiah yang menyenangkan bagi kedua orang tua kita. Disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa anna hadayal ahya lil amwat adwa wal istighfar. Ketahuilah bahwasanya hadiah dari orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal dunia itulah doa wal istighfar. Maka hadirin dan jamaah sekalian, pada peringatan kali ini dititik beratkan untuk kita mengaji. Mengingat waktu saya tidak perpanjang, marilah kita mendengar tausiah, marilah kita dengar pengajian yang pada tahun yang lalu kita mendoakan bahwa Tuan Guru Bajang memperoleh kemenangan, dan alhamdulillah dengan izin Allah dan takdirnya Tuan Guru Bajang telah memperoleh kemenangan untuk insya Allah nanti akan dilantik sebagai Gubernur NTB yang baru dan wakilnya Pak Bazrul Munir sebagai wakuf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi asbahna mu'minina mutahabbina mutaakhin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshurh al-ghaid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pokoknya iman dan takwa. Al-Mukarramah Minda yang tiang hormati dan tiang cintai, ayahanda yang juga tiang hormati, tiang muliakan dan tiang cintai, Al-Mukarramun, para masyayikh, para tuan guru, guru-guru tiang yang tiang hormati, bil khusus ayahanda Bapak Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i bersama Ustaz Haji Aziz, bapak-bapak, para pimpinan Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon, para ruasaul ma'ahid, para tuan guru yang tiang muliakan, mata'anallah bituli hayatihim, mudah-mudahan beliau semua sehat walafiat
Mudah-mudahan sebagaimana pesan dari Kiai Haji Hashim Muzadi, mudah-mudahan semua tuan guru kita istiqomah nggih. Istiqomah nggih. Istiqomah nggih. Dan yang paling utama wasiat ini untuk yang bicara, untuk tiang. Mudah-mudahan tiang istiqomah nggih. Doakan nggih. Alhamdulillah. Yang tiang hormati dan tiang muliakan, bapak-bapak para tamu undangan dari pusat maupun dari Muspida provinsi kabupaten, bapak sesepuh masyarakat Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Andus Haji Haruna Rashid, bapak-bapak para anggota DPR RI, Bapak Haji Mesir Suryadi, Bapak Edi Jauzi, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Tamrin Rais, beserta seluruh Muspida dari Polda, dari pimpinan-pimpinan semuanya yang tidak dapat yang sebutkan, tapi semuanya tiang muliakan, dan mudah-mudahan pelungguh semua juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, saudara-saudara tiang, para pimpinan partai pengusung Partai Bulan Bintang, Bapak Dr. Andus Haji Sahar El Hasan sebagai Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat, Bapak Ustadz Haji Musli Khalil sebagai Ketua Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera, dan seluruh relawan, seluruh saudara-saudara tiang yang bersama dalam perjuangan, rekan-rekan dari TGB Center yang berikhtiar bukan karena uang, bukan karena apa-apa, tapi menginginkan perubahan untuk NTB yang semuanya tiang hormati. Jamaah Nahdlatul Wathon, sematan-sematan tiang yang tiang cintai, rahimakumullah wa hafizakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Lejelo mangkin niki bapak-bapak dan ibu-ibu, tiang pelungguh bersama-sama memperingati Hultah NWDI. Syukur. Syukur. Alhamdulillah. Dulu NWDI bapak-bapak dan ibu-ibu didirikan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh Ninida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1356 Hijriah. Sekarang pada tahun 1429 Hijriah kita memperingati Hultah yang ke-73. Daiman abada, NWDI daiman abada. Mudah-mudahan panjang umurnya Nahdlatul Wathon. Mudah-mudahan seterusnya Nahdlatul Wathon bisa memberikan manfaat kepada umat. Mudah-mudahan seterusnya Nahdlatul Wathon bisa memberikan kebaikan untuk kita semua, kebaikan untuk umat, kebaikan untuk NTB, dan kebaikan untuk Indonesia, kebaikan untuk semua makhluk Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, pada hari ini juga tiang pelungguh memperingati haul Ninida Al-Maghfurlah Maulana Syekh Ninida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang lahir pada tanggal 17 Rabiul Awal 1324 Hijriah. Berpuluh-puluh tahun beliau mendidik kita. Alhamdulillah, nikmat besar tiang pelungguh niki dapat berguru kepada seorang ulama besar, ulama yang sering disebut sebagai fotokopi dari ulama salaf, Ninida Al-Maghfurlah Maulana Syekh, yang bukan hanya mengajar qaulan tetapi juga fi'lan wa amalan. Tidak sekedar ngepeng itu pengajian, tetapi beliau Al-Maghfurlah memberikan tiang pelungguh uswatun hasanah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap mengiringi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, pada kesempatan Hultah NWDI makin niki, tiang ingin menyampaikan 3 bayan tadzkiri kepada tiang pelungguh semua. Bayan tadzkiri yang pertama sebagai pengingat lihat tiang pelungguh, tadzkirun bis sawabit. Yang pertama, tiang ingin mengajak tiang pelungguh untuk mengingat asas-asas perjuangan Nahdlatul Wathon. Al-Maghfurlah Maulana Syekh mendirikan Nahdlatul Wathon pertama dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menterlungang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mengapa jemaah NWDI kompak? Mengapa warga Nahdlatul Wathon selalu senang untuk bersama-sama?
selalu senang untuk berjamaah, karena memang kita warga Nahdlatul Wathon diajar oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh untuk bermazhab dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada dua kata di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah niki bapak-bapak dan ibu-ibu. Si pertama Ahlus Sunnah. As-Sunnah niki maknanya semua yang ditinggalkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia jadi contoh untuk tiang pelunggu. Yang kedua makna dari sunnah at-tariqatul muttaba'ah, jalan yang selama ini kita ikuti. Jalan siapa yang tiang pelunggu ikuti? Jalan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga jalan dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Dulu salah seorang sahabat pernah ditanya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu siapkan untuk berjumpa dengan Allah? Madza a'tadta laha? Apa yang kau siapkan untuk menjumpai pengadilan Allah, untuk menghadapi jeluk kiamat? Sahabat itu mengatakan, saya siapkan untuk menjumpai Allah dengan mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia? Di dalam sebuah riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah." Manusia itu era hijrah kiamat akan dibariskan, akan didudukkan bersama dengan siapa yang dia cintai dan dia ikuti cara hidupnya di dunia. Munta cinta lik datum maling, munta nurut cara datum maling, munta cinta lik dengan si kirang minat kejahatan, dengan si cinta gawe kemaksiatan, era itu julu kiamat akan disamakan, sama tempat duduk kita, sama rumah tinggal kita dengan orang yang cinta melakukan maksiat. Nauzubillah min. Maka tiang pelungguh niki mudah-mudahan kita tetap sayang, cinta kepada jalan Al-Maghfurullah mungkin. Tetap nih, alhamdulillah. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebagai sawabit Nahdlatul Wathon adalah tamadhub bimazhab Syafi'iyah. Mazhab Imam Syafi'i. Tiang pelungguh niki dididik oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh berpuluh-puluh tahun untuk ta'abbud dengan mazhab Syafi'i. Dan Imam Syafi'i lah orang yang pertama dulu merumuskan di dalam kitab Ar-Risalah pokok-pokok hukum Islam. Sebelum datang Imam Syafi'i, tidak ada seorang ulama yang bisa menulis bagaimana tingkatan-tingkatan sumber dalam hukum Islam. Setelah datang Imam Syafi'i, diterangkanlah oleh beliau yang paling atas adalah Alkitab, kemudian yang berikutnya adalah As-Sunnah, kemudian yang berikutnya Ijma', dan berikutnya Qiyas, dan seterusnya. Mudah-mudahan yang pelungguh juga bisa ngiring Imam Syafi'i. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, sawabit Nahdlatul Wathon adalah bertasawuf dengan aliran Imam Junaid Al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Apa tasawuf dari Imam Junaid Al-Baghdadi? Ilmuna hadza muqayyadun bil kitab was sunnah. Imam Junaid mengatakan, tasawuf kami bukanlah tasawuf ngarang-ngarang, bukanlah tasawuf yang diambil dari pinggir jalan, tetapi tasawuf kami adalah tasawuf yang berdasarkan pada ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tawabit Nahdlatul Wathon. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang berbahagia, bayan yang kedua adalah tadzkirun bit tarikh. Tiang ingin mengingatkan pelungguh tiang kita semua kepada sejarah Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon niki pertama juz'un min kifahil wathon. Nahdlatul Wathon ini bagian dari perjuangan bangsa Indonesia. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan
hadirat sekalian yang berbahagia, Al-Mahfurullah Maulana Syekh tidak hanya meniupkan semangat kemerdekaan melalui pengajian-pengajian beliau, tidak hanya mengajak masyarakat umat bangkit melawan penjajahan melalui majelis taklim, tetapi Al-Mahfurullah langsung melatih murid-murid beliau untuk berjihad melawan penjajah Belanda, melawan penjajah kolonial dulu. Ada Taman Makam Rinjani jadi bukti. Di situ dimakamkan Asy-Syahid Tuan Guru Haji Faisal, saudara dari Al-Mahfurullah Maulana Syekh. Maka inilah sebabnya dalam perjuangan Nahdlatul Wathon, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di nara pemisahan. Siaran Nahdlatul Wathon niki bukan dibuat hanya sekedar untuk i'la kalimatid, tetapi Al-Mahfurullah sendiri di dalam salah satu wasiat beliau, li'la kalimatid wal wathon. Nahdlatul Wathon ini dibuat oleh beliau untuk meninggikan ajaran agama Allah dan juga untuk meningkatkan derajat bangsa Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sebabnya pemilu pilkada ada depan. Jadi dia tenyorak-nyorak doang le pilkada niki, dia terbegagah-gagahan marah dengan. Tetapi kita ikut pilkada itu karena kesadaran bahwa Nahdlatul Wathon li'ila kalimatil wathon, bahwa Nahdlatul Wathon niki dihajatkan oleh pendirinya juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Maka tadi Rois Am Dewan Mustasyar mengutip wasiat Al-Mahfurullah Maulana Syekh, Islam bukan hanya sembahyang di atas sajadah, tetapi Islam juga mencakup hukumah. Perjuangan dakwah bukan dengan sekedar memperbanyak sajadah kita, bukan dengan sekedar memperbanyak masjid kita, memperbanyak majelis taklim kita, atau memperbanyak sekolah kita, tetapi Nahdlatul Wathon, dakwah Islamiyah juga dengan berikhtiar agar mudah-mudahan hukumah yang hidup di NTB ini adalah hukumah yang berkhidmat kepada umat. Apa mana berkhidmat kepada umat? Pemimpin si mele melayani masyarakat. Pelungguh tiang tanya, pelungguh bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah selaku, pelungguh mau pemimpin si ngumbe, apakah pemimpin yang menganggap dirinya sebagai datu? Apakah pemimpin yang mau dilayani 24 jam atau pemimpin si milih berkhidmat? Nah, itu sebabnya peringat tiang. Mun ruan-ruan tiang jauh-jauhan segede lekan sida awet tiang ada tiang rapat malih ini. Hah? Nyano bapak-bapak ibu-ibu. Dari misalnya Muhammad Zainal Majdi ini mulai rupa-rupanya agak jauh sedikit, selangkahkah, 2 langkahkah dari umat, tarik tiang biar dekat lagi kepada umat. Awet tiang ada tiang rapat malik. Karena memang niat kita di Nahdlatul Wathon ini bukan untuk menelantarkan amal dakwah yang dititipkan oleh Al-Mahfurullah Maulana Syekh, tetapi berikhtiar untuk lebih memperluas ajakan kebaikan sehingga mudah-mudahan kemanfaatan dakwah perjuangan Nahdlatul Wathon juga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat sekalian yang tiang cintai. Yang kedua, tazkirun bitarikh, bahwa Nahdlatul Wathon didirikan oleh Al-Mahfurullah Maulana Syekh sebagai juz'un min bina'il ummah, bahwa Nahdlatul Wathon ini bagian dari pembangunan umat. Itu sebabnya Al-Mahfurullah Maulana Syekh memilih berjuang di NTB, memilih berjuang di Pulau Lombok, walaupun beliau bisa tinggal di Mekah, walaupun kalau beliau mungkin tinggal di Mekah, menjadi ulama besar di Mekah, beliau akan bisa menghasilkan karya-karya yang besar-besar, bisa menulis kitab yang besar-besar. Tetapi beliau memilih turun ke Pulau Lombok, berdakwah dari kampung ke kampung untuk membangun semangat umat menyongsong perubahan yang lebih baik. Mudah-mudahan semangat perubahan ini selalu ada di dalam diri tiang pelungguh. Amin ya rabbal alamin.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Yang ketiga, tadzkirun bil amanah wal mas'uliyah. Yang ingin ingatkan pelungguh tiang kepada amanah-amanah yang ada di depan kita. Apa amanah pertama, bapak-bapak dan ibu-ibu, sih merupakan PR tiang pelungguh. Makin kemudian besok dan seterusnya. Yang pertama, tauhidus subuh, tabesubuh malik. Setuju? Setuju tabesubuh malik? Dalam surah As-Saff ayat 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus." Dalam ayat ini Allah mengatakan Allah itu cinta kalau mereka yang mau berjuang itu berada pada shaffa, pada satu barisan. Maka tiang ajak semeton-semeton tiang yang dianjani, semeton, ayo kita bersatu, ayo kita bersatu, kita bersuku. Yang penting temeli bersuku. Setelah temeli bersuku, tetokol bareng-bareng. Terawasang apa sih perlu terawasang? Masa dia terbau nyelesaian apa sih jadi masalah? Kira-kira mau bau atau dia terselesaian? Tetokol juga bareng-bareng. Pertama niatnya bersuku, pasang niat bersuku, wahara niat ke. Kedua tetokol di suku meja, tiang siap kapan-kapan tokol di suku meja. Ayo kita bicara. Selesai tauhid suku bersuku. Apa yang menjadi masalah? Kebicaraan dengan silaturahim. Ada teman al-maghfurullah Maulana Syekh ada teman kita keturunan bersuku. Tauhidus subuh. Niat bersubuh, tokol bareng-bareng. Kalaupun setelah tetokol bareng-bareng, pancor berjalan dengan amal usahanya, anjani berjalan dengan amal usahanya, itulah fastabiqul khairat. Bagus tetokol, bagus-bagus. Pengerawas bagus-bagus. Kelupaan selai-lai. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tegita le julunta. Amanah Nahdlatul Wathon berat, amanah NTB berat, amanah Lombok Timur berat, amanah semuanya berat. Akan ringan kalau ada munasarah, ada mukatafah, ada muawanah, ta'awun, tanasur, takatuf bersama-sama. Ada kesaksian isi selaku jemaah si hadir. Saya Muhammad Zainul Majlis siap kapanpun kita duduk bersama-sama bersilaturahim. Kalau hasilnya adalah kita sepakat pancor jalan dengan amalnya, anjani jalan dengan amalnya, maka dua-duanya jalan untuk kebaikan. Tapi bukan dengan saling menghujat, bukan dengan saling merendahkan.
Wah, 10 tahun. 11 tahun. 98 sampai 2008, wah 10 tahun. Mun dengan le dalam Islam wah muka anak wah 10 tahun dan milih sembahyang terpantok. Mananya itu wah 10 tahun, setahun masih terjadi bodoh, 2 tahun bodoh, 3 tahun bodoh, 10 tahun harus jadi cekap. Belajar dari pengalaman. Ilmu. Para masyayikh yang ada di Anjani, kalau ada masalah-masalah duduklah dengan masyayikh yang ada di Pacor. Kalau masalahnya fikih, selesaikan dengan ilmu fikih. Masalahnya akidah, selesaikan dengan ilmu akidah. Miliki sudah. Rekod. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang berbahagia. Mas'uliyah yang pelungguh yang pertama tauhidus syukur. Syukur. Memperkuat kekompakan, itu sebabnya pada kesempatan hultah kali ini Nahdlatul Wathon, tiang sebagai orang yang diamanahkan di Nahdlatul Wathon, kami meminta dengan sangat kedatangan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Tahun kemarin datang Ketua Pengurus Besar Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai tanda bahwa Nahdlatul Wathon adalah bagian dari perjuangan umat bersama-sama. Mul dengan luar datang bersilaturahim kita, masa kita sini dalam Bali masih doang terkejuh. Bila sisi temuin kita berdua Bali, katakanlah ada 2 kamar, kamar Pancor, kamar Anjani, datang temui bagus-bagus. Kita di dalam Bali ini masih doang bersiap. Iya, libidi. Stop, sudah nih, cukup nih. Kenapa cukup bapak-bapak dan ibu sekalian? Karena kalau semua daya kita, semua umur kita, semua sumber daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuwatul aqli, kuwatul fikri, kuwatul mal, dan semua potensi-potensi kita habiskan untuk bersiap. Benar si bersisa, tidak ada tenaga kita untuk menghadapi musuh kita yang nyata. Apa musuh kita yang nyata? Kebodohan dan kemiskinan. Kalau dulu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan keadaan faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kekufuran itu, tetapi kefakiran membawa kepada kekufuran, membawa kepada kekufuran nikmat, menjauhkan seseorang dari Allah, membuat seseorang lalai ibadah karena ada kefakiran. Loh, kefakiran itu musuh kita. Maka pemimpin NTB dan pemimpin Lombok Timur yang akan datang haruslah pemimpin yang betul-betul berikhtiar untuk menghilangkan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Harus nyata. Dengan bayangan-bayangan. Musuh kita kebodohan. Itu sebabnya pemimpin di NTB dan pemimpin Lombok Timur dan siapapun yang memimpin Nusa Tenggara Barat ini harus punya semangat, cita-cita dan program nyata untuk mencerdaskan masyarakat. Tentu kecerdasan yang yusmirul khosyah, kecerdasan yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jemaah sekalian yang berbahagia, pilkada sudah selesai. Di depan tiang pelungguh ada tugas-tugas yang besar. Kekompakan jemaah tetap kompak nggih? Semua kompak nggih? Semua warga NW kompak?
keluarga NW, bahkan juga keluarga NW kita siap untuk kompak dengan semua komponen masyarakat, dengan warga Nahdlatul Ulama, dengan warga Muhammadiyah, bahkan dengan warga-warga Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, semua yang hidup di bumi Allah ini. Kita akan saling bantu-membantu dalam kebaikan. Lain Gremon sih deh. Kita jadi tebau ngumbe-ngumbe nih. Denara kemajuan hidupnya karena pemimpin no dia kenal itu, dia ngelekan itu. Nangke pemimpin dia dengan NW. Le Lombok Timur pemimpin dia dengan NW. Le NTB pemimpin dia dengan NW. Mun setelah pemimpin di NTB dengan NW, kemudian pemimpin di Lombok Timur orang NW, kemudian tidak ada perubahan, saya silap. Saya silap. Lain ke Remon kita. Pemimpin ini tidak kenal kita, jauh dari umat. Sekarang pemimpin dari NW. Kalau masih belum ada perubahan, siapa yang malu? Kita semua. Itu sebabnya ini tanggung jawab kita semua. Dan tiang ajar semua sekarang tidak ada kubu-kubuan sudah. Yang coblos nomor 1, yang coblos nomor 2, yang coblos nomor 3, yang coblos nomor 4, semuanya mari kita sama-sama bangun NTB. Jangan lagi kita biarkan NTB ini menjadi sindiran dari saudara-saudara kita yang lain, karena kita berada di tempat yang jauh di belakang dibanding saudara-saudara kita yang lain. Tadi Pak Haji Ali bin Dahlan, saya setelah beliau bicara tadi itu, baru saya meyakini bahwa beliau betul-betul dewasa berpolitik. Tidak ada kesungkanan. Kenapa? Karena kita menyadari kemarin itu proses demokrasi, muntaran demokrasi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, fastabiqul khairat. Selalu arasi menang, arasi kalah. Tetapi ketika kita semua bisa menerima hasil itu dengan lapang dada, tanpa ada kebencian, tanpa ada kedengkian, yang menang tidak sombong, yang kalah tidak marah, semuanya kita masyarakat NTB menang. Selaku menang, termasuk Pak Ali PD itu menang. Siapa lagi calon di Lombok Timur? Pak Rahmat. Pak Rahmat ada nggak Pak Rahmat? Pak Rahmat juga menang. Pak Nanang menang nggak? Menang. Pak Srinata menang nggak? Menang. Pak siapa? Pak Zaini menang nggak? Belum menang kalau Pak Zaini, karena maju lagi di Lombok Barat. Kalau sudah menang, nggak maju lagi dia. Semuanya menang masyarakat Nusa Tenggara Barat, insya Allah. Nah, jadi tiang pesan bapak-bapak dan ibu sekalian, manggil tiang peduli muhimmah menyatukan barisan. Dan yang kedua, imtilak asbabil quwwah, cari sebab-sebab kekuatan kita. Kan di dalam suratul kahfi ini kan tauhiditang isi pelungkuh surat. Apalagi ibu-ibu warga Nahdlatul Ulama banyak yang hafal suratul kahfi karena kita baca setiap malam Jumat. Bapak-bapak sebelum sholat Jumat kita baca, kita wiridkan. Ada Zulqarnain dalam suratul kahfi. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. 3 kali Allah wa atba'a sababa, thumma atba'a sababa, thumma atba'a sababa. Ketika semua itu ditempuh oleh Zulqarnain, hasil akhirnya adalah mamasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Zulqarnain itu membangun masyarakatnya dengan mengikuti sunnatullah. Sunnatullah maknanya jalan-jalan yang Allah sudah siapkan. Kalau kita mau maju di dunia ini ada hukum-hukumnya. Ada hukum-hukumnya, mulai dari tafakkur, mulai dari ta'allum,
perlu mulai dari mujahadah, mulai dari muhasabah, berikhtiar. Anak-anak kita sekolahkan, kita tiang pelungguh niki pacu-pacu pegawai dosa pelit bagi seorang makhluk Allah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau manfaatkan nikmat itu orang yang kufur nikmat. Ara ida tepeng tanah bangkap dia temele enggak rapian, dia temele berlelah-lelah bekerja, dosa kufur nikmat itu lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua sebab-sebab itu kita tempuh, kita kompak, kemudian satu cita-cita, kemudian kita meningkatkan kualitas kehidupan kita, kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, kualitas ekonomi, dan yang paling pokok kualitas iman Islam kita, pada akhirnya famasta'u ayyadharu wa mastata'u lahu naqba. NTB ini akan menjadi benteng yang sangat kokoh. Siapapun yang akan menghancurkannya, merusak benteng itu, tidak akan menemui kesempatan untuk merusak. NTB akan menjadi masyarakat yang dipenuhi dengan nilai-nilai kebaikan, orang-orangnya saling cinta mencintai dan memiliki semangat untuk memajukan Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati tiang pelungguh kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu. Syukur kepada nikmat Allah nggih, syukur nggih. Dan tiang di dalam surah Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaul ihsan illa ihsan. Tidaklah satu kebaikan yang kita terima kecuali harus kita balas dengan kebaikan yang lebih baik. Pelungguh sudah mengamanahkan kepada tiang, maka tiang berjanji kepada Allah dan kepada pelungguh semua, tiang akan tunaikan amanah yang pelungguh titipkan kepada tiang dengan sebaik-baiknya. Ini janji tiang kepada Allah, janji tiang kepada pelungguh semua. Kalau tiang salah, luruskan tiang, bapak-bapak, ibu-ibu nggih. Dulu pernah Indonesia dipimpin sekian puluh tahun sampai 32 tahun. Banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kenapa? Bukan karena pemimpinnya saja salah, lagi kita jadi masyarakat berenggih-enggih doang. Dan karena salah pemimpin enggih doang. Dan karena salah, iya Pak, siapa? Oh bagus Pak. Sila ngiring doang. Dah kada lagi ngiring doang. Dah kada lagi ngering-ngering doang. Mun silangi jadi tengiring. Walaupun itu dilakukan oleh seorang pemimpin, man ahabbaka nasahaka. Jadi mun dekangan di tiang, teringat tiang apabila tiang salah nggih. Tiang mengucapkan terima kasih kepada semua warga Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Semua warga Nusa Tenggara Barat, warga NW, warga NU, warga Muhammadiyah, kaum muslimin, kaum non-muslim, semua yang telah mengamanahkan kepada tiang terima kasih. Yang tidak mencoblos tiang juga terima kasih. Dan ngombe-ngombe ya. Dan ngombe-ngombe ya, dan pilihan. Kita jadi manusia niki dulu pernah Umar bin Khattab ngelek Amr bin As. Gara-gara pija Amr bin As niki ngelanjak dengan balapan kuda, kalah anak gubernur no balapan. Akhirnya anak gubernur no mantok dengan si menang no, tekelet gubernur no barang anak isi Umar bin Khattab di Madinah. Apa kata Umar? Matasta'batumun nas ya Amr wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrar. Sejak kapan, dari mana ajaran memperbudak manusia, padahal ibu-ibu mereka melahirkan dalam keadaan merdeka. Jadi nenara dengan si kambu maksa-maksa itu.
Mun pelungguh melihat ada suatu kebaikan, ngiring gitu. Kalau pelungguh lihat sesuatu sini yang bagus, ini ngiring, peringat. Itu tanda kita cinta kepada pemimpin. Sekali lagi terima kasih dan lunas maaf apabila sebagai sahibul hajah yang ketua pengurus Yayasan Pendidikan Hamzan Wadi Nahdlatul Wathon Pancor, yang lunas maaf apabila banyak khilafan dan kesalahan. Yang lihat jamaah, subhanallah, kalau bahasa Pancor ripus katanya. Apa ripus tuh? Wih anaknya semakin penuh doang sih dah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan selaku bijajarin terjadi anak soleh-solehah gitu. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan NW kita jaya. Terakhir sebelum berdoa, yang aja pelungguh semua kita menyanyikan Hayya Gonu Nasyidan. Ayo sama-sama tulak talibat. Hayya ya para sastra Indonesia. Ayo talibat. Nasyid perjuangan yang diwariskan oleh Al-Makullah kepada kita. Anti Ramzul Ittihadi, ya sasah Indonesia, sir ilal amam la tubali. Maknanya semua warga Nahdlatul Wathon, semua warga Sasa, semua warga NTB, jalanlah ke depan untuk membangun umat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.